Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku, senang kita berjumpa kembali. Mari bersama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersatu hati bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami, penyertaan-Mu terus sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami rindu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau membuka hati kami. Dan kami percaya saat kami menyaksikan tayangan ini, saat kami memuji bersama-sama, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami percaya disitulah kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama kita buka hati kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Marilah dikatakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Lagi katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. One more time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Marilah sungguh lagi katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing how great is our God. Mari sembah Dia, nyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Yesus, Kau besar, Kau Allahku yang luar biasa. Hanya nama-Mu yang layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, sembah Dia di nama syararanmu. Kau besar, Kau ajaib, di nama syararanmu.
Sungguhnya Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami tahu satu hal bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu mari Bapa berfirman-Lah. Kami siap untuk menerima kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saya langsung aja. Tuhan kasih dari Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Judulnya tentang dua macam dasar. Ayat 46 katakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di sini Tuhan berikan berupa dua macam dasar. Yang dikatakan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, ya, diberikan ada dua macam. Satu perbedaan, saudara. Yang pertama, dikatakan setiap orang yang datang ayat 47 kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara, kalau dikatakan saudara mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, saudara, firman Tuhan katakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara perhatikan ayat 48-nya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, maka rumah itu tidak dapat digoyahkan, saudara, karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, di sini Tuhan mengingatkan bagaimana hidup daripada kekristenan saudara dan saya, yang dikatakan kalau seseorang yang dibangun dasarnya dari batu-batu, saudara, rumah itu didirikan dari batu-batu, ya, dikatakan akulah batu penjuru. Tuhan katakan Tuhan itu dilambangkan juga sebagai batu penjuru. Saudara, dikatakan kalau seseorang yang dibangun di atas batu, di atas dasarnya itu Yesus Kristus Tuhan, saudara, itu saya percaya orang itu jadi orang yang kuat, saudara. Meskipun dilanda dengan dikatakan air bah banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Rumah berbicara tentang hati saudara dan saya, saudara. Bagaimana ketika masalah badai itu datang, kelaparan, pencobaan dan segala macam sakit penyakit, mara bahaya itu datang, saudara, itu tidak akan menimpa kepada kita, saudara, karena kita akan dikatakan sebagai orang-orang berdiri kukuh kuat di atas dasar daripada Yesus Kristus Tuhan. Maka saudara bukan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh hal-hal keadaan, situasi yang mana saat ini terjadi, saudara. Kita masih ada di dalam situasi yaitu COVID-19, saudaraku. Ya, dikatakan kalau orang itu bangunannya, dasarnya itu batu kuat, dasarnya Yesus Kristus Tuhan, saudara. Orang itu tidak akan goyah dengan keadaan seperti itu. Mati kon, bagaimana aku nantinya? Aduh, saudara, kata-katanya terus kata-kata yang mengutuki diri sendiri, menghujat Tuhan dan segala macam, saudara. Maka berkat itu tidak ada di dalam diri seseorang itu. Maka kutuk itu yang akan terus menghantui. Bagaimana ketika kita terus menghujat, ketika kita terus
berkeluh kesah, saudara. Firman Tuhan katakan kalau orang itu dasarnya dia ada Yesus Kristus Tuhan di dalamnya. Dia punya satu keyakinan yang kokoh. Dia punya satu, di mana ada satu kekuatan yang ilahi. Itu ada pada seseorang itu. Dan dia percaya bahwa Yesus sebagai penolong, Yesus perlindungannya, Yesus adalah kekuatannya. Dan dia yang akan menjagai saudara dan saya. Dikatakan ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ini perhatikan saudara, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, saudara. Ya, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Inilah gambaran bagaimana kalau kita tidak hidup betul-betul dasar kita itu Yesus Kristus Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, saudara. Ketika masalah datang, badai datang, saudara, air bah, banjir itu datang. Orang itu akan menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, saudara. Bahkan ada yang stres, banyak katakan dengan adanya pandemi corona ini, saudara. Ya, katakan mereka ada yang stres, saudara. Sampai merasa ketakutan, dia pengen kaya, kok nggak bisa sekarang, makin hari kok makin seperti ini. Dia katakan, saudara, mari kalau kita ini benar-benar hidup, ya, benar-benar dipimpin oleh Tuhan, hidup benar-benar masuk dalam-dalam, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya badai melanda, engkau dibentengi, kita dijagai, saudara. Ya, air bah, banjir itu datang, kita tidak akan hanyut, saudara. Karena firman itu ada di dalam kita, sehingga firman itu akan muncul keluar, memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Jangan takut, anakku. Nah, kita akan diingatkan seperti itu, bahwa aku ini ada bersama dengan engkau. Ya, saudara, engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan kehausan ketika engkau tetap ada bersama dengan Dia. Dan dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi bagian dalam hidupnya. Itu terus diperkatakannya, saudara. Ya, ketika dalam keadaan susah ada aja, saudara, orang yang menghibur. Dalam kesesakan ada aja, saudara, orang memberikan kelegaan, damai sejahtera. Itu datang dari Tuhan lewat siapapun, lewat YouTube yang saudara buka, lewat live streaming yang saudara lihat. Saudara, semuanya itu akan memberikan satu kekuatan, satu dampak yang positif untuk saudara tetap menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Meskipun masalah badai corona saat ini belum selesai, saudara, saya mau sampaikan, ya, dikatakan di sini naik ke atas 46, ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, saudara? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tidak ada gunanya kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, saudara, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, saudara. Itu sama, ya, dengan gong yang gemerincing. Kosong, tong kosong, saudaraku. Engkau memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dalam keadaan seperti ini, saudara, Tuhan memberi kita kekuatan. Dan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Untuk kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak keluar dari rancangannya. Kita diminta untuk masih stay, berdiam diri. Ya, berdiam, saudara. Ya, jangan sembrono. Kalau kita sembrono, saudara, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Saudara, sekali lagi ini COVID Corona mulai lagi naik lagi di Jakarta, di Jawa Barat, saudara. Bagaimana yang sudah mulai menurun, naik lagi, itu tandanya kita harus masih tetap waspada, saudara. Kita masih tetap hati-hati, saudara. Maka bukan kita sembrono, tidak ada iman. Bukan, saudara. Kita harus taat, ya, kepada pemerintah, dan kita harus tunduk, ya, saudara, dengan peraturan-peraturan apa yang sudah disampaikan. Itu kita harus waspadai, saudara. Kita harus digaris merahi supaya tetap waspada. Waspadalah, ya, saudara. Jadi sekali lagi ada dua macam dasar bagaimana hidup kekristenan itu
bisa dilihat kalau orang itu mudah goyah. Waduh, terus pengen mati, pengen bunuh diri, pengen melakukan hal-hal yang najis dan kotor, saudara. Dengan adanya pandemi corona bukan berarti tidak banyak masalah, tidak banyak kejahatan. Banyak, saudara, kejahatan. Bahkan anak-anak kecil banyak dilecehkan, saudara. Ini kita harus terus berdoa, saudara, supaya benar-benar di masa-masa yang seperti ini orang itu bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ketika mereka masih separuh-separuh, saudara, maka banjir datang, hujan datang, orang itu akan hanyut, saudara. Oleh karena itu mari, saudara, saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan sore hari ini boleh dikuatkan kembali, dan untuk tetap kita ambil bagian yang sama dengan orang yang ayat 48 mendirikan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggalinya dalam-dalam, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Engkau masuk dalam Tuhan, masuk dalam-dalam, saudara. Masuk lebih dalam, tidak cuma ya santai-santai ya asal aku ke gereja. Tidak, saudara, tapi masuk lebih dalam. Cintailah dia, saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan hal-hal yang kegiatan sehari-hari yang harus saudara kerjakan. Bukan itu, bukan tidak boleh, tapi tetap, saudara, gali Yesus itu dalam-dalam, cintailah dia dalam-dalam, taatilah dia dalam-dalamnya, saudara, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara tidak akan mudah dikoyahkan oleh angin badai apapun, saudara, oleh masalah bencana apapun. Dalam nama Yesus engkau diluputkan dalam nama Yesus. Karena dikatakan di dalam yang saudara sudah biasa, Mazmur 91 apalah ayat 14 itu, sungguh kalau hatimu melekat kepadaku, maka aku yang akan meluputkannya. Puji Tuhan, saudara. Ayo saya berdoa buat saudara. Kita hanataka rapata syandara rapataka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, hamba sudah sampaikan Tuhan apa menjadi kerinduan isi hatimu. Sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu itu Tuhan benar-benar kami lakukan dan kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kami mau hidup melakukan kebenaran itu, Tuhan, sehingga kami boleh membangun diri kami bukan di atas Tuhan pasir ataupun tanah, tetapi kami membangun diri kami bersama dengan Engkau Yesus Kristus, Tuhan, di atas batu-batu itu, Tuhan, yaitu di atas kehidupan daripada Engkau Yesus Kristus, Tuhan, yang senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran-Mu hamba sampaikan. Biarlah malam hari ini, sore hari ini, Tuhan, hamba lepaskan segala berkat Tuhan itu turun atas semua bangsa kami yang ada di bumi Indonesia, khususnya Tuhan, Ratakaya Rawala Syanda, Jawa Timur. Saat ini Tuhan, Engkau jamah Bapa dalam nama Yesus kota kami Surabaya, Engkau jamah orang-orang yang ada di dalamnya. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang hidup, Bapa, yang benar-benar menggali kehidupan kekristenan kami benar-benar bersama dengan Engkau. Lebih dalam lagi, masuk di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat. Kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun situasi keadaan saat ini. Terima kasih, berkati pemerintah negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Bapak, Engkau memberkati mereka, bahkan Engkau berkati orang-orang yang sakit terpapar virus corona. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Bapak. Engkau yang menekan angka kematian dan Engkau memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang masih harus berdiam. Biarlah Kau beri kekuatan untuk kami tetap bertahan sampai kepada kesudahnya, di mana Engkau sendiri hendak menyatakan kuasa kasih-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami yang percaya dan berdoa boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan YouTube ini. Biarlah bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa membagikan tayangan YouTube ini ke sanak saudara yang lainnya, kerabat, teman. Biarlah kita juga menjadi berkat bagi teman-teman kita yang ada di luar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.